Bayangkan memiliki kekuatan untuk menciptakan lautan, mengangkat benua, bahkan memberikan kehidupan abadi. Ya, kedengarannya sih luar biasa, bukan? Namun, gimana jika kekuatan itu justru menjadi kutukan yang menyiksa pemiliknya? Hari ini aku akan bahas beberapa Pokemon legendary yang justru menderita karena kekuatan mereka sendiri. Mereka dikurung, disegel, dibenci, dan dipaksa untuk menjalankan takdir yang gak pernah mereka pilih. Jadi apakah kalian siap untuk melihat sisi gelap dari para dewa Pokemon ini? Tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Mewtwo. Mewtwo adalah hasil cloning di NMU yang dilakukan oleh manusia dengan ambisi untuk menciptakan Pokemon terkuat di dunia. Dalam Pokédex dicatat DNA Mewtwo ini adalah 99,6% sama dengan Mew, tapi ukurannya jauh berbeda. Kekuatan psikisnya melampaui batas, mampu menghancurkan gunung dan mengendalikan pikiran. Namun justru kekuatan itu menjadi kutukan. Mewtwo tidak memiliki jati diri, ia tidak memiliki keluarga, bahkan ia tidak diminta untuk lahir sebenarnya. Ia dibesarkan di laboratorium, disiksa dengan eksperimen lalu dibuang setelah dianggap berbahaya gitu. Mewtwo tersiksa karena ia terlalu kuat untuk dipahami dan terlalu berbeda juga untuk diterima. Dunia terus melihatnya sebagai ancaman. Giratina. Giratina adalah penghuni Distortion World, dimensi terbalik yang menjaga keseimbangan alam semesta gitulah. Dalam Pokédex dikatakan jika ia diusir ke dunia lain karena sifatnya yang kejam. Giratina memiliki kekuatan untuk merobek ruang dan juga waktu, tetapi ia tidak diizinkan hidup di dunia yang sama dengan Dialga dan juga Palkia gitu. Pengasingan itu berlangsung selama ribuan tahun. Ya bayangin aja gitu kan, makhluk sekuat dewa yang hanya bisa mengawasi dunia dari balik retakan dimensi. Giratina tersiksa karena kesepian dan karena dia dicap sebagai yang jahat. Hanya karena bentuknya berbeda dan auranya menakutkan mungkin. Bukan karena jahat sih sebenarnya ya, tapi karena frustasi aja. Kyogre. Kyogre adalah personifikasi dari lautan. Dalam mitologi hewan, ia bertarung melawan Groudon selama berhari-hari untuk memperluas samudra. Pokédex mengatakan jika Kyogre memiliki kekuatan untuk memperluas lautan gitu, ia tertidur di palung terdalam. Kekuatan itu bukan pilihan ya, Kyogre tidak bisa berhenti. Ketika ia bangun, ya otomatis instingnya adalah menciptakan hujan tanpa henti dan menenggelamkan daratan gitu. Ia tersiksa karena tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ya manusia bahkan membangunkannya dengan Red Orb gitu, memaksanya bertarung lalu ya menyegalnya kembali. Kyogre hidup dalam siklus tidur dan kehancuran. Ia adalah dewa, tetapi ya juga tahanan dari takdirnya sendiri. Groudon. Lawan abadi dari Kyogre, Groudon membawa kemarau dan juga mengangkat benua dari dasar laut. Pokédex mengatakan jika Groudon dikatakan sebagai Pokemon yang memperluas daratan dengan tenaganya. Kekuatan itu membuatnya haus energi dan terus bertarung gitu. Setelah pertarungan besar dengan Kyogre, keduanya sama-sama kelelahan dan tertidur selama ribuan tahun. Groudon tersiksa karena ya amarahnya tidak pernah padam. Setiap kali ia bangun, otomatis dunia terbakar. Ia tidak mencari kehancuran, ia hanya menjalankan perannya sebagai pencipta daratan. Rayquaza. Rayquaza hidup di lapisan ozon, menjaga langit dari meteor dan dari pertikaian Kyogre serta Groudon. Pokédex mengatakan jika ia hidup di lapisan ozon dan melindungi langit gitu. Ya kedengarannya sih mulia banget sih ya. Tetapi bayangkan kesepiannya itu loh. Rayquaza tidak memiliki teman, tidak memiliki sarang dan hanya melayang di angkasa tanpa henti. Ketika Kyogre dan Groudon bertarung, Rayquaza lah yang harus turun dan menghentikan mereka. Ia tersiksa karena dipaksa menjadi penengah. Xerneas. Xerneas adalah Pokemon kehidupan. Ia memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan abadi. Pokédex mengatakan ketika tanduknya bersinar dengan 7 warna, ia dikatakan membagikan kehidupan abadi. Tapi ada harga gitulah intinya. Setelah 1000 tahun, Xerneas menguras seluruh energinya dan berubah menjadi pohon untuk memulihkan diri gitu. Proses itu membuatnya rentan dan tidak berdaya. Xerneas tersiksa karena ia harus memberi tanpa henti, lalu mati sementara agar dunia tetap hidup. Yveltal. Kebalikan dari Xerneas, Yveltal adalah Pokemon kehancuran. Pokédex mengatakan ketika sayap dan bulu ujungnya memerah,
Ia menyerap kehidupan makhluk hidup dan berakhir. Yveltal tidak jahat sebenarnya. Ia adalah bagian dari siklus. Setelah menyerap kehidupan, ia berubah menjadi kepompong selama 1000 tahun. Bayangkan tersiksa karena setiap kali bangun, tugasnya ya cuman mengambil kehidupan. Dunia membencinya, tetapi tanpa Yveltal, siklus alam gak akan pernah berjalan. Ia dikutuk untuk menjadi musuh, padahal ia hanya menjalankan keseimbangan gitu. Jasian. Jasian adalah pedang yang melindungi wilayah Galar. Dalam legenda, ia dan Zamazenta mengalahkan Eternatus. Pokédex mengatakan ia berlari di seluruh Galar dan memotong apapun dengan pedang di mulutnya. Kekuatannya sih luar biasa banget, tetapi ia diikat oleh tugas. Selama ratusan tahun ia tidur dalam bentuk patung, menunggu jika Galar dalam bahaya gitu. Jasian tersiksa karena ia tidak memiliki kebebasan. Ia adalah senjata, hidupnya hanya untuk bertarung dan melindungi gitu. Zamazenta, saudara dari Zacian dan perisainya Galar. Pokédex mengatakan ia mampu menangkis serangan apapun. Perisainya lebih keras dari baja. Sama seperti Jasian, Zamazenta ini dikorbankan untuk menjadi pelindung. Ia tidak memilih ya, ia lahir sebagai tameng. Setelah mengalahkan Eternatus, ia kembali tidur. Zamazenta tersiksa karena kekuatannya hanya berguna saat ada bahaya doang. Di saat damai, ia tidak punya tempat. Ia adalah simbol pengabdian yang membuat dirinya sendiri terlupakan. Eternatus. Eternatus jatuh ke Galar 20.000 tahun lalu dalam bentuk meteor. Tubuhnya bocor dan energi Dynamax yang membuat manusia dan Pokemon menjadi raksasa gitu. Pokédex mengatakan jika energi yang keluar dari inti tubuhnya menyebabkan fenomena Dynamax. Eternatus tersiksa karena ia bukan berasal dari dunia Pokemon itu sendiri. Ia cuma terdampar dan tubuhnya rusak serta energinya dianggap sebagai bencana. Manusia menyegelnya di Galar dan menggunakannya sebagai sumber energi, lalu menyalahkannya ketika terjadi masalah. Eternatus tidak mengerti dunia itu sendiri. Ia hanya ingin bertahan hidup, tetapi ya keberadaannya sendiri sudah dianggap sebagai ancaman dan bencana. Ia adalah Pokemon legendary yang dibenci karena kekuatannya tidak bisa ia kendalikan. Dan itulah beberapa Pokemon legendary yang dimana sangat menyedihkan banget karena kekuatannya sendiri. Sebenarnya nggak bisa nyalain kekuatan mereka juga sih sebenarnya ya. Mungkin karena orang-orang di dunia Pokemon juga rada takut gitu. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian yang juga menyukai Pokemon. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.